Apakah apakah PowerPoint nampak di layar? Belum. Belum ya. Apakah nampak di layar? Sudah. Ya, Sudah. ya, Malaikat sudah. pelindung. Ya, sudah ya. nampak. Baik, ya, baik. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, para devosan kerahiman ilahi, Shalom. Shalom. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, para devosan, untuk sore ini merenung sedikitlah tentang malaikat pelindung yang merupakan anugerah, salah satu anugerah Allah terbesar bagi kita, tapi seringkali kita lupakan dia. Jadi tema kita malaikat pelindung, renungan untuk PDKI dan KSP Santo Yakobus Surabaya. Kalau kita melihat gambar sebelah kiri ya, itu sejak kecil saya melihat gambar itu dan sampai sekarang saya masih terkagum-kagum. Rupanya di sebelah kita yang disimbolkan dengan anak kecil itu selalu ada malaikat kita, malaikat pelindung yang diberikan oleh Allah untuk menjaga kita masing-masing. Dan itu sangat-sangat dialami oleh Santa Faustina. Nah, itulah sebabnya saya akan mengajak kita semua membuka buku harian Faustina sore hari ini. Kalau Bapak Ibu pernah baca buku ini, ditulis oleh Judith McNutt, kisah nyata yang menginspirasi serta jawaban yang alkitabiah tentang malaikat. Ya, ini sungguh nyata. Ya. Silahkan kalau tertarik bisa dicari bukunya. Kalau di dalam kitab suci sendiri, di dalam Alkitab, begitu banyak penjelasan tentang malaikat. Misalnya dalam Matius 18 ayat 10. Ini Yesus sendiri yang mengatakan, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Ya. Yesus sendiri yang memberi kesaksian, dan kesaksiannya pasti benar. Lalu dalam kisah para rasul, kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau," akan tetapi dia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Lalu kata mereka, itu malaikatnya, malaikat pelindungnya yang berkata demikian. Lalu surat kepada orang Ibrani, bab 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Ya, surat kepada orang Ibrani memberi kesaksian bahwa mereka adalah roh. Ya, memang malaikat adalah roh yang diutus oleh Allah melayani kita agar kita selamat. Masih dalam surat kepada orang Ibrani, bab 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ya, ketika kita menjamu saudara kita dengan baik, kita pun menjamu malaikat pelindung yang bersama dia. Ya, ada
tertulis di dalam surat kepada orang Ibrani. Lalu Katekismus Gereja Katolik, saya foto di sebelah kanan ya, itu warnanya biru, itu Katekismus Gereja yang resmi. Nomor 333 tertulis, para malaikat yang penuh rahasia dan kuasa sebagai ciptaan Allah yang sangat berguna bagi seluruh gereja hingga akan tiba saat kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Lalu nomor 335, gereja mempersatukan diri dengan para malaikat untuk menyembah Allah, meminta bantuan mereka, dan merayakan peringatan akan malaikat tertentu, Mikael, Gabriel, dan Rafael, serta para malaikat pelindung yang suci. Ya, dibedakan antara malaikat utama, ada 3 malaikat utama, Mikael, Gabriel, dan Rafael, dan malaikat-malaikat pelindung yang menyertai kita masing-masing. Itu tertulis dalam Katekismus Gereja Katolik, ajaran iman kita secara resmi. Masih dalam KGK nomor 336, sejak masa kanak-kanak sampai pada kematiannya, malaikat-malaikat mengelilingi setiap orang beriman sebagai pelindung dan gembala demi mengantarkan kita kepada kehidupan. Artinya kehidupan di surga. Ya, kita disertai oleh malaikat pelindung sampai dia mengantar kita kepada kehidupan kekal. Itulah tugas malaikat pelindung. Santa Faustina begitu banyak memberi kesaksian tentang malaikat pelindung. Dalam buku harian Faustina, nomor 20, aku melihat malaikat pelindungku yang memerintahkan aku untuk mengikuti dia. Dalam sekejap aku berada di tempat berkabut yang penuh dengan api, di mana ada suatu himpunan besar jiwa yang sedang menderita. Ya, jadi malaikat pelindungnya mengajak dia untuk melihat suasana di api neraka. Malaikatnya memperlihatkan diri kepada Santa Faustina. Masih dalam buku harian nomor 20, aku melintas di tengah himpunan besar orang kudus, dan aku mengenal banyak dari mereka yang aku ketahui dari gambar mereka. Ini pun dibawa oleh malaikat pelindungnya ke surga, melihat para kudus di sana. Dan Santa Faustina mengenal karena ia begitu suka melihat gambar Santo Santa dari buku tentu saja. Dalam buku harian nomor 314, Faustina menulis, pada suatu petang ketika aku pergi ke taman, malaikat pelindungku berkata kepadaku, berdoalah untuk orang-orang yang menghadapi ajal. Maka aku langsung berdoa rosario bersama anak-anak asrama yang sedang merawat taman untuk orang yang menghadapi ajal. Jadi selain bisa melihat, Santa Faustina diberi anugerah juga mendengar suara malaikat pelindungnya. Ya, ini sebuah karunia yang langka diberikan oleh seseorang dari Tuhan. Ya, dia bisa melihat, bisa mendengar. Dan kali ini malaikat pelindung minta dia berdoa untuk orang-orang yang sedang sekarat maut. Dalam buku harian nomor 412, begitu membaringkan diri aku tertidur, tetapi pada pukul 11, setan menggoyang-goyang tempat tidurku. Aku langsung bangun dan mulai berdoa dengan tenang kepada malaikat pelindungku. Kemudian aku melihat jiwa-jiwa
yang menjalani hukuman di purgatorium atau di api penyucian. Saya pernah, waktu frater, pernah tugas pastoral di Pasuruan. Pastor paroki waktu itu diserahi oleh umat jimat. Jimatnya langsung dibakar oleh pastor paroki. Malam-malam ranjangnya digoyang-goyang. Itu tanda bahwa roh jahat memang tidak suka. Ya, dia diganggu. Faustina pun ternyata seperti itu juga. Pukul 11 malam setan menggoyang tempat tidurku. Karena setan begitu benci dengan Faustina yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Padahal setan ingin banyak jiwa untuk ikut dia ke neraka. Tapi Faustina malah menyelamatkan. Tidak heran setan bersikap seperti itu. Ya. Melihat kebencian mereka yang tadi itu, yang begitu besar terhadapku, aku langsung minta bantuan malaikat pelindungku. Dan seketika itu juga tampaklah malaikat pelindungku dalam sosok bercahaya dan berkata kepadaku, "Jangan takut, hai mempelai Tuhanku. Tanpa izin Tuhan, roh-roh ini tidak akan berbuat jahat apapun kepadamu." Ya, karena permintaan tolong Faustina kepada malaikat pelindungnya. Dia hadir dalam sosok bercahaya dan berkata, "Jangan takut." Ya, roh-roh jahat tidak akan berbuat apapun kepadamu tanpa izin Tuhan. Ya, Faustina dilindungi oleh malaikat pelindungnya. Masih dalam buku harian nomor 490, keesokan harinya aku melihat malaikat pelindungku yang menemani aku sepanjang perjalanan sampai ke Warsawa, yang menghilang ketika kami memasuki pintu biara. Begitu kami lewat di dekat kapel, bukan kapal ya, kapel kecil, dalam perjalanan untuk bersalaman pada para superior, kehadiran Allah menguasai diriku, dan Tuhan memenuhi aku dengan kasih-Nya. Ketika kami mulai duduk di dalam kereta api dari Warsawa ke Krakow, sekali lagi aku melihat malaikat pelindungku ada di sampingku. Dia sedang tenggelam dalam doa sambil memandang Allah, dan dalam hati aku mengikuti apa yang dia lakukan. Ketika kami tiba di pintu biara, dia pun menghilang. Ya, jadi malaikat pelindung itu mengikuti kita kemana kita pergi, untuk melindungi kita tentu saja. Dan itu dilihat oleh Santa Faustina. Buku harian 683. Malaikat pelindungku memberi aku isyarat supaya diam, dan aku sampai di hadapan tahta Allah. Aku melihat cahaya yang terang benderang dan tak terhampiri, dan aku melihat suatu tempat yang ditentukan bagiku dekat dengan Allah. Tetapi seperti apa itu aku tidak tahu, sebab ditutupi oleh suatu awan. Tapi malaikat pelindungku berkata kepadaku, "Disinilah tahtamu, karena kesetiaanmu dalam memenuhi kehendak Allah." Kali ini malaikat pelindung membawa Santa Faustina melihat surga. Ya, bahagianya Santa Faustina yang masih hidup tapi dibawa oleh malaikatnya melihat suasana surga. Ya, dia banyak bertanya, makanya malaikat pelindungnya memberi dia isyarat, "Diam." Karena kita ada di hadapan tahta Allah. Ya, rupanya Santa Faustina ini cerewet juga, banyak tanya-tanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para devosan kerahiman yang terkasih, kita diyakini oleh ajaran iman yang benar dan oleh Santa Faustina yang kita kagumi untuk percaya tentang malaikat itu.
Dan kelemahan kita, jarang sekali kita menyapanya. Saya setiap hari menyapa malaikat pelindung dengan doa yang sangat singkat. Ya malaikat pelindungku, kuserahkan diriku ke dalam perlindungan dan penjagaanmu. Itu saja sudah cukup doa yang singkat macam itu. Tapi kalau ada yang lebih sempurna seperti di layar ini ya, dipersilahkan. Malaikat Allah, engkau diutus oleh Allah melindungi umatnya, menghantar mereka ke tempat yang telah ditentukannya. Ya malaikat pelindungku, aku bersyukur kepada Allah, karena Dia sendiri berkenan mengutus engkau, mendampingi dan melindungi aku. Engkau telah diberikan padaku sebagai anugerah Allah yang khusus sejak saat paling awal adanya aku. Ketika jiwaku tercipta oleh kasih dan kuasa Allah yang Maha Kuasa, sudilah engkau melindungi aku terhadap semua yang membahayakan diriku. Bila bahaya itu sudah dekat, sudilah engkau melawannya demi keselamatanku. Sedangkan kalau bahaya itu masih jauh, bimbinglah aku menempuh jalan lain yang lebih aman. Semoga engkau selalu mengingatkan aku akan kebaikan dan jangan merelakan aku melakukan hal-hal yang kurang berkenan pada Allah. Malaikat yang terkasih, dampingilah aku dalam setiap kegiatanku pada hari ini. Dengan kuasa yang dianugerahkan oleh Allahku kepadamu sebagai pelindung dan pejuang, lindungilah aku terhadap segala godaan yang melampaui kekuatanku. Kalau aku menghadapi godaan, mohonkan kekuatan dari Allah agar aku tidak goyah. Dan kalau aku jatuh ke dalam dosa, sudilah engkau membimbing aku bertobat. Lindungilah aku dalam ketenangan, jagalah aku bila aku tidur, sudilah engkau memberikan kekuatan bila aku lemah. Doakanlah aku selalu agar dapat mengamalkan hidup Kristen dengan tulus hati. Mohonkan aku rahmat Allah agar aku mampu menjadi pewarta kabar gembira seperti malaikat Gabriel, penumpas kejahatan seperti malaikat Mikael. Hadapkan padaku semua peristiwa dan orang yang dapat membawa aku lebih dekat kepada Bapa, Pencipta yang Maha Kuasa. Entah semuanya itu membuat aku bersyukur, bersuka cita, atau berduka cita, menghasilkan damai ataupun kesedihan. Bila aku sudah sampai pada hari terakhir hidupku di dunia, demi kasih dan kesetiaan padaku, tinggallah tetap bersama aku, hingga tiba saatnya aku menuntun jiwa, engkau menuntun jiwaku ke dalam kehadiran penuh Tuhanku, Yesus Kristus. Ya malaikatku, semoga aku selalu mengikuti bimbinganmu, dan bersama engkau, perkenankanlah aku selalu melambungkan pujian serta syukur pada Allah. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, para devosan yang terkasih, saya kira itu saja yang bisa saya berikan tentang malaikat pelindung. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Amin. Kasih Romo. Amin. Tapi Romo. Ya. Baik. Boleh saya tambahkan sedikit? Boleh Romo. Ya. Jadi ada pertanyaan dari umat. Apakah malaikat pelindung itu Roh Kudus, Romo? Ya bukanlah. Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus itu ingat Tritunggal, ya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah, sedangkan malaikat ini ciptaan Allah. Malaikat ciptaan Allah dikatakan bahwa manusia hampir setara dengan malaikat. Jadi malaikat itu lebih tinggi dari manusia, ciptaan yang lebih mulia dari manusia. Apakah malaikat pelindung kita punya nama, Romo? Tidak ada. Malaikat pelindung kita tidak punya nama. Boleh nggak kita namain dia? Wah, saking kreatifnya umat ya. Boleh nggak kita namain dia? Aduh, saya tidak tahu.
Tanya sendiri dengan malaikat itu, mau nggak dinamain? Nanti dinamain macam-macam. Misal nanti saya namakan malaikat saya si John atau siapa, ya, saya tidak bisa menjawab itu. Ya, panggil saja malaikat pelindungku. Yang penting sapa dia tiap hari. Ketika kita menyapa dia dengan doa yang singkat saja, percayalah kita akan peka terhadap mara bahaya. Ya, ketika kita mau melangkah seperti jangan ke sana, di sana bahaya. Itu ada suara malaikat itu. Kalau kita setiap hari menjalin hubungan yang mesra dengan dia. Ya, pesan saya, setialah berdoa. Bercakap dengan malaikat pelindung kita masing-masing. Ya, gitu. Silakan dilanjutkan. Mohon berkat dan doa pun. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas waktu yang penuh rahmat ini, dari awal hingga akhir acara, dalam fasilitas yang sederhana Zoom sore hari ini. Kami begitu Engkau berkati, bersama dengan teman-teman yang kami cintai di dalam komunitas ini. Bapa, bukalah hati kami bagi kehendak-Mu, dan jadikanlah kami orang-orang yang setia melaksanakan perintah-Mu. Semuanya kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari, serta keluarga saudara selalu dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih.